Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Eh, Abdi, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kita kembali lagi eh, untuk membahas materi berikutnya karena kemarin kita membahasnya seputar tumbuhan. Jadi hari ini kita akan membahas seputar hewan dulu. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, jadi di sini saya kasih satu diagram, itu ada diagram fullnya. Nah, ini untuk ciri-ciri khusus makhluk hidup yang mana ada hewan dan ada tumbuhan. Nah, jadi kita boleh lihat sendiri. Jadi teman-teman boleh lihat diagramnya dengan baik-baik. Itu ada beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri khusus, kemudian ada tumbuhan juga yang memiliki ciri-ciri khusus banyak gitu ya. Di sini ada yang kita boleh lihat, ada cicak, ada bebek, bunglon, ada ular, kelawar, unta, burung hantu. Sedangkan untuk tumbuhannya sendiri ada teratai, kaktus, dan kangtung semar. Nah, jadi yang pada hari ini kita hanya fokus ke hewannya dulu. Jadi untuk tumbuhannya next weeknya itu kita akan bahas. Oke, yang pertama di sini ciri khusus beberapa jenis hewan. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas adalah kaki pelekat pada cicak. Nah, sebenarnya untuk kaki pelekat ini bukan hanya di hewan cicak saja. Itu ada di hewan tokek, seperti ada di gambar 1.2 itu ada hewan cicak dan ada hewan tokek. Nah, untuk hewan ini sendiri itu sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Apalagi cicak ini adalah hewan yang memang biasanya hidup di mana saja gitu ya. Misalnya kalau di perumahan-perumahan kayu atau perumahan batu gitu kan, mereka akan tetap hidup. Jadi ciri hewan ini memiliki telapak kaki pelekat, sehingga membuat hewan ini tidak gampang untuk terjatuh ke bawah. Nah, jadi di telapak kakinya itu atau telapak tangannya itu memiliki sisik di bagian telapak kaki dan memiliki bantaran lebar dengan rambut-rambut halus. Nah, sehingga kakinya itu bisa melekat di setiap permukaan yang ditempatinya. Seperti apa ya? Seperti lem gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ini, bulu-bulu halus itu biasanya kalau yang sering nonton atau yang pernah nonton filmnya Spider-Man atau filmnya Cicak Man, nah itu pasti melihat ada bulu-bulu halus di tangan dari sang Spider-Man tersebut. Kemudian yang kedua, kita lanjut, itu ada kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Nah, apa sih itu ekolokasi? Jadi ekolokasi ini adalah dimana kelelawar itu mampu terbang hingga jarak 60 km dari tempat bertengger dengan sayap membrangnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelelawar juga satu-satunya hewan yang menyusui yang dapat terbang. Jadi selain kelelawar tidak ada hewan lain yang menyusui yang bisa terbang. Nah, yang kita ketahui itu kalau misalnya hewan menyusui itu seperti sapi, kambing, itu tidak bisa terbang. Jadi hanya kelelawar saja yang bisa terbang. Kemudian kelelawar itu memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Nah, jadi membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang panjang hingga ke kaki. Jadi seperti apa ya? Seperti kalau misalnya yang ada penemuan-penemuan sekarang itu banyakkan mereka terinspirasi dari hewan kelelawar. Contohnya kalau misalnya lagi terjun payung, kemudian ada juga yang baju parasut. Sekarang itu ada yang berbentuk seperti sayap dari kelelawar tersebut. Kemudian sayapnya juga sampai ke kaki belakang, bahkan ada yang sampai menutupi ekornya sendiri. Kemudian kelelawar mencari makan pada malam hari. Nah, jadi kelelawar itu adalah hewan yang memang aktif pada malam hari saja. Jadi ketika siang hari itu mereka itu istirahat gitu ya, istirahat bergantungan di pohon-pohon atau misalnya di goa. Itu kebanyakan mereka bertempat atau habitatnya itu di goa.
Kemudian di sini ada satu pertanyaan, bagaimana cara kelelawar mencari makan di malam hari agar tidak menabrak benda saat terbang? Nah, jadi kelelawar itu memiliki penglihatan yang memang yang buruk gitu ya. Tapi kelelawar itu menggunakan sistem pendengaran atau sistem kalau kita misalnya menggunakan namanya ultrasonik. Jadi hanya mendengarkan saja menggunakan telinga yang menggunakan pendengaran yang baik, itu dia dapat menemukan mangsanya atau mencari makan. Kemudian selanjutnya, ini ada gambar dari proses untuk menangkap suara dari kelelawar sendiri. Nah, di sini dijelaskan telinga kelelawar mampu menerima getaran ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, sedangkan kalau kita saja kalau mendengar suara yang kita dengar itu enggak sampai segitu ya. Jadi pendengaran manusia itu agak terbatas. Beda dengan kelelawar itu bisa mendapat atau mendengarkan hingga frekuensi 20.000 Hz. Nah, kemudian yang dikeluarkan dari pangkal tenggorokannya, apabila getaran ultrasonik ini menyentuh atau suatu benda, maka gemah yang ditimbulkan akan diterima oleh telinganya. Jadi kelelawar akan mengeluarkan suara, sehingga itu yang menjadi petunjuk untuk mereka. Jadi misalnya suaranya terpantul terus kena kembali ke kelelawar tersebut, berarti di depannya itu ada satu benda. Jadi itu yang menjadi matanya mereka. Jadi untuk gampangnya mendapat makanan ketika malam hari. Nah, dan kenapa kelelawar itu tidak mencari ketika siang hari? Karena hewan-hewan yang aktif pada malam hari itu agak sedikit. Jadi pemangsanya seperti ular dan seperti hewan-hewan lain yang memang sering memangsa kelelawar itu aktifnya tuh di siang hari. Jadi mereka itu pinter gitu ya, cerdas. Jadi bisa mengetahui kapan waktunya untuk keluar tanpa tanpa ada bahaya yang akan dihadapi ketika di luar. Nah, kemudian kita selanjutnya ke bebek. Nah, bebek ini memiliki kaki berselaput. Kaki berselaput itu ketika melihat bebek itu maka jari-jarinya itu tersambung seperti kelelawar tadi, yang mana semua jarinya itu tersambung gitu ya. Nah, sedangkan kalau bebek ini kakinya, yang mana kakinya ini sebagai alat untuk membuatnya itu senantiasa terapung, atau misalnya untuk menapak di tanah berlumpur. Kemudian ketika di air itu tidak tenggelam gitu ya. Kemudian kakinya juga dapat digunakan sebagai pendayung. Nah, kaki bebek ini biasanya kalau kita lihat seseorang menyelam atau misalnya diving masuk ke dalam air, itu biasa menggunakan menggunakan sejenis atau persis dengan kaki bebeknya sendiri. Itu ada dipasang di kaki, itu sepatu seperti sepatu bebek gitu. Kemudian yang keempat itu ada punuk pada unta. Nah, punuk pada unta itu ada di bagian ini dia ada gambarnya. Di bagian belakangnya itu ada tinggi gitu ya. Ada seperti gunung gitu di atas punggung dari unta sendiri. Jadi unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Nah, tinggi badan unta dapat mencapai 3 meter. Telinganya kecil, namun matanya memiliki bulu mata yang panjang. Nah, ketika terjadi badai pasir, unta berlutut di atas bantalan lutut yang tebal, merapatkan telinganya, menutup mata, dan mengatupkan mulut rapat-rapat. Nah, hal ini dilakukan agar unta tidak terlalu banyak menghirup pasir. Nah, di sini unta sejak dulunya itu memang digunakan sebagai alat untuk menyeberangi padang pasir. Karena kenapa? Unta ini adalah hewan yang memang tahan gitu ya. Bisa berjalan jauh tanpa makan atau minum. Sedangkan di unta itu jadi karena memiliki punuk yang mana punuknya itu berisi lemak. Nah, kalau dijelaskan lagi adalah punuk itu adalah daging yang tumbuh di bagian tengkuk. Punuk tersebut juga digunakan sebagai cadangan cairan. Jadi gunanya punuknya itu untuk sebagai tempat
cadangan makanannya. Misalnya dalam perjalanan itu padang pasir kan susah untuk dapat air, susah untuk dapat makanan. Jadi unta memang sudah menyiapkan bekalnya itu di punuknya tersebut. Jadi ketika suatu saat melakukan perjalanan yang panjang tanpa ada air, tanpa ada makanan, dia masih bisa bertahan. Oke, ini ada contoh dari punuk unta sendiri. Oke, selanjutnya kita ke bunglon. Nah, bunglon ini adalah hewan yang memiliki kemampuan mimikri dan memiliki lidah yang panjang. Apa sih itu mimikri? Nah, mimikri sendiri itu adalah hewan yang mana bisa mengubah warnanya sesuai dengan tempat di mana dia berpijak. Misalnya dia berpijaknya di daun, warnanya hijau, maka secara otomatis warna dari bunglon itu akan menyerupai seperti daun. Nah, jadi ada penyesuaian warna kulit disesuaikan dengan habitatnya atau tempatnya berada. Nah, sedangkan untuk bunglon sendiri makanannya itu adalah berupa serangga. Nah, biasanya bunglon itu suka bertengger atau diam di dahan pohon atau menunggu adanya serangga yang dimangsa. Jadi untuk apa dia menyamarkan diri atau melakukan mimikri? Yang pertama adalah menghindari pemangsa, yang kedua adalah supaya gampang untuk mendapatkan makanan. Jadi ketika misalnya serangga terbang, menganggap bahwa di situ tuh tidak ada pemangsa, tapi ternyata di situ ada seekor bunglon yang lagi menyamar. Nah, kemudian yang kedua adalah di bunglon itu memiliki ekor yang kuat melingkar di dahan pohon. Sementara itu matanya bulat, besar dan menonjol keluar. Bisa berputar melihat mangsa dari dua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seekor bunglon. Nah, lihat di sini ada gambar di 1.6. Itu ada bunglon memang memiliki lidah yang sangat panjang gitu ya. Yang satunya bertengger, yang satunya terbang, tapi tetap bisa ditangkap, bisa dimakan. Kemudian yang selanjutnya ada penglihatan dan pendengaran yang tajam pada burung hantu. Nah, burung hantu ini ada hewan yang mana biasa juga aktif di malam hari, sama dengan kelawar tadi, memang sering aktif di malam hari. Perbedaannya antara kelelawar dan burung hantu ini adalah kelelawar tadi memiliki pendengaran yang baik, hanya memiliki pendengaran yang baik, sedangkan untuk burung hantu memiliki kedua-duanya, memiliki penglihatan yang baik dan memiliki pendengaran yang tajam pula. Nah, sehingga burung hantu ini biasanya emang atau suka aktif di malam hari. Pertama tadi ya untuk menghindari pemangsa, yang kedua adalah gampang untuk mendapatkan makanannya. Burung hantu adalah burung pemangsa yang berburu pada malam hari. Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Nah, sedangkan mata burung hantu besar dan berada di depan muka. Nah, di depan ya, di depan muka. Kemudian yang kedua, pupil matanya dapat menyerap seluruh cahaya di malam hari. Burung hantu dapat melihat ke segala arah dengan jelas. Jadi penglihatannya matanya tajam, sangat berguna untuk menangkap mangsa pada malam hari. Burung hantu memiliki buluh yang menjulang ke atas di bagian kepala yang menyerupai daun telinga. Bagian ini berguna untuk mengarahkan suara masuk ke dalam telinganya. Jadi burung hantu ini adalah dapat mengeluarkan suara dan dapat membuat binatang lain takut. Jangankan binatang ya, kadang-kadang kalau kita sebagai manusia juga, kalau misalnya ada burung hantu berbunyi, wah itu kadang-kadang kita berlarian atau langsung lari gitu, langsung mengeluarkan jurus 1000 langkah. Karena apa? Karena memang suaranya tuh yang mungkin lebih menyeramkan gitu. Nah, itu bisa membuat jangankan hewan, itu bisa membuat manusia juga menjadi takut. Kemudian pada saat itu burung hantu secara diam-diam dapat dengan mudah menangkap mangsa dengan pendengarannya yang tajam. Nah, ketika misalnya sudah mengeluarkan suara, terus hewannya sudah berlarian ke sana kemari, udah bingung gitu, wah itu suara, itu apa, itu suara apa. Dengan penglihatan yang tajam, burung hantu akan dengan mudah untuk menangkap mangsanya.
Nah, kemudian burung hantu ini memiliki bulu yang sangat halus sehingga ketika dia terbang itu tidak ada suara yang keluar dari kepakan sayapnya. Nah, biasanya kalau kita burung-burung yang lain itu biasanya ketika terbang akan mengeluarkan suara sehingga ketika kami ingin menangkap musuhnya itu gampang, musuhnya itu mengetahui oh ada pemangsa yang datang. Sedangkan untuk burung hantu ini susah untuk mengetahui. Kemudian sekedar info, burung hantu ini juga dapat memutarkan kepalanya sehingga 360 derajat. Nah, sehingga dapat mendengarkan suara di sekelilingnya. Kemudian yang ketujuh, organ pembau pada ular. Nah, jadi ular ini termasuk adalah kelompok hewan melata. Ular memiliki tubuh yang panjang, bergerak dengan perutnya. Gerakan ular yang cepat disebabkan oleh sisik perut yang dipijakkan pada tempat yang tidak rata atau kasar. Kemudian ular memiliki indera penciuman yang tajam. Ular tidak menggunakan hidung untuk mencium bau mangsanya, tetapi menggunakan lidahnya. Nah, mengapa ular selalu mengeluarkan lidahnya ketika dia berjalan atau misalnya lagi diam, itu untuk membau gitu, tidak menggunakan hidung. Jadi keistimewaan dari ular sendiri, biasanya kalau kita itu menghidu bau itu menggunakan hidung atau hewan-hewan lain, sedangkan ular ini memang mempunyai hidung tapi tidak menggunakannya sebagai alat untuk mencium. Dia lebih memilih lidahnya untuk mencium. Beda dengan kita, kalau lidah itu lidah itu digunakan untuk sebagai perasa gitu. Nah, kemudian di sini ular memiliki organ pembau yang khusus di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson. Nah, saat ular menjulurkan lidahnya, ia mengumpulkan partikel-partikel kimia dari udara. Jadi partikel tersebut dihantarkan ke sel-sel saraf di organ Jacobson sehingga ular itu dapat merasakan bau mangsanya. Nah, jadi ini ada boleh lihat. Ini lubang hidung organ Jacobson lidah. Kemudian di sini ini kepala ular ya. Ini lubang hidung, ini di organ Jacobsonnya, sedangkan lidahnya itu akan mengumpulkan partikel gitu. Kemudian kita materinya cuma sampai di ular saja. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk teman-teman sekalian, materinya itu memang agak singkat, tapi semoga nanti kalian bisa memahami, bisa belajar dengan baik. Jadi materinya semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan materi dari saya. Kita sama-sama belajar. Walaupun memang sebenarnya saya ini masih banyak kekurangan, jadi makanya saya masih belajar. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita paham, sama-sama kita mendapatkan ilmu yang berkah gitu. Jadi semoga ilmu pada hari ini yang saya berikan semoga bermanfaat untuk kalian. Ketika kita memiliki ilmu, selalu senantiasa dibagi, karena ilmu tidak akan pernah berkurang, malahan akan bertambah ketika kita bagi kepada orang lain. Jadi nanti suatu saat ketika kalian mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai ilmu yang sedikit, itu jangan takut untuk berbagi, walaupun ilmu kalian hanya sedikit gitu, secetek gitu, tapi tetaplah berbagi pada teman-teman. Jadi mungkin ada teman kalian yang tidak tahu ini, sedangkan kalian tahu gitu. Ada juga mungkin yang kalian tidak tahu, kemudian teman kalian tahu, jadi kalian tinggal sharing aja. Jadi istilahnya sini adalah sharing is caring. Jadi saya akhiri materinya pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.